feeling won't let me sleep. 'Cause I'm lost in the way you move, the way you feel. Siang Pak. Iya. Kami izin wawancara ya Pak. Pertama, nama Bapak siapa Pak? Baik dong. Pak Ijo. Bapak Ijo ini jual apa ya Pak? Murah. Sama Tahu. Oh, Berapa Mas mulai jualan ini? 2005. oh 2005. Lama ya, sampai seumuran sama umurku. Kalau boleh tahu pendapatan sehariannya berapa ya Pak? Kira-kira Kurang lebih. 100 lah, itu lah kira-kira. Pak, ini kan ada tempura kan Pak. Nah, tempura pembuatannya itu dari bahan apa aja dan kisaran bahannya itu berapa gitu Pak? Ikan kilo, tepung kilo. Kalau ini Sama, tahu itu Pak? satu produk itu. Oh, sama juga. Baru kita aja. Oh ya Pak ya. Terus kalau misalnya tempura tuh biasanya habis berapa pieces gitu Pak? Berapa biji? Jadi kadang-kadang ya memang 500 lah. Kadang kemarin tuh berapa? 300. Oh, kalau tahunya Pak? Kalau tahunya paling sekitar 50 lah, 50 lah. 50. Oh. Ini bumbunya Pak, berapa biayanya buatnya? Bumbu itu hari itu awal nggak ngerti juga yang belanja pun pos itu. Oh iya ya Pak. Nah, jadi kalau misalnya apa tadi Pak jumlah keseluruhan bahannya itu berarti kalau tempura 2 kilo ya Pak. Kalau tahu Ya itu 1,5 kilo gitu, lebih sedikit ya Pak. enggak lah, ini kan udah jadi satu ya 2,5 kilo ini sama tahu udah jadi gabung jadi satu. Oh 2,5 kilo. Oke Pak, terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktu. A few moments later. Oke, dari video wawancara di atas kita mendapatkan sebuah pertanyaan atau permasalahan. Permasalahannya itu, seorang pedagang bernama Pak Paijo menjual dua macam makanan, yaitu tempura dan tahu. Kedua jenis makanan ini membutuhkan bahan mentah, yaitu tepung dan ikan atau tahu. Dengan dimisalkan tepung bahan mentah A dan ikan atau tahu bahan mentah B. Tempura membutuhkan bahan mentah A sebanyak 10 ons dan bahan mentah B sebanyak 5 ons. Sedangkan tahu membutuhkan bahan mentah A sebanyak 8 ons dan bahan mentah B sebanyak 2 ons. Berapakah pendapatan maksimum pada Pak Paijo per hari? Oke, mari kita jawab. Diketahui, misalkan banyak tempura sama dengan X1, banyak tahu sama dengan X2. Dengan fungsi tujuan, 1000X1 ditambah 1000X2 memiliki fungsi kendala 10X1 ditambah 5X2 lebih kecil sama dengan 300. 8X1 ditambah 2X2 lebih kecil sama dengan 50. Penyelesaian dengan menggunakan metode dualitas. Fungsi tujuan W sama dengan 1000X1 ditambah 1000X2 minimum. Fungsi kendala 10X1 ditambah 5X2 lebih kecil sama dengan 300. 8X1 ditambah 2X2 lebih kecil sama dengan 50. Dualitas maksimal sama dengan W sama dengan 300Y1 ditambah 50Y2 dengan kendala 10Y1 ditambah 8Y2 lebih besar sama dengan 1000. 5Y1 ditambah 2Y2 lebih besar sama dengan 1000. Nah, untuk tahap pertama ini kita mengubah fungsi tujuan menjadi fungsi implisit, yaitu W sama dengan 300Y1 ditambah 50Y2 menjadi W min 300Y1 dikurang 500Y2. Selanjutnya, kita mengubah fungsi kendala menjadi persamaan dan ditambahkan slack variabel.
10Y1 ditambah 8Y2 ditambah S1 sama dengan 1000. 5Y1 ditambah 2Y2 ditambah S2 sama dengan 1000. W sama dengan 1, Y1 sama dengan min 300, Y2 sama dengan 50, S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, NK sama dengan 0, nilai indeks sama dengan 0. S1 nilai W sama dengan 0, Y1 sama dengan 10, Y2 sama dengan 8, S1 sama dengan 1, S2 sama dengan 0, NK sama dengan 1000, dan nilai indeksnya sama dengan 100. S2 sama dengan W-nya 0, Y1-nya sama dengan 5, Y2 sama dengan 2, S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 1, NK sama dengan 1000, nilai indeks sama dengan 1000. Nah, kita masuk ke tahapan ketiga, yaitu memilih kolom kunci pada tabel simplex. Pilihlah kolom kunci yang mempunyai fungsi tujuan yang bernilai negatif terkecil. Nah, dapat kita lihat di sini kita memiliki kolom kuncinya yaitu min 300 karena bernilai negatif terkecil. Itu yang dinamakan kolom kuncinya. Jadi min 300, 10, dan 5 itu adalah kolom kunci. Jika tabel simplex memiliki nilai negatif pada baris fungsi tujuan, berarti tabel ini belum optimal. Untuk yang pertama, NK-nya sama dengan 0 per min 300. Jadi nilai indeksnya sama dengan 0. NK yang kedua, 1000 per 10 sama dengan nilai indeksnya 100. Dan yang kedua, 1000, NK-nya sama dengan 1000 per 5 sama dengan nilai indeksnya 200. Oke, kita masuk ke tahapan yang keenam, yaitu mengubah nilai baris kunci dengan cara membagi baris kunci dengan angka kunci. Dengan rumus nilai baris kunci baru sama dengan nilai baris lama per angka kunci. Jadi, kita bagikan nilai baris lama per angka kunci. 0 per 10 sama dengan 0, 10 per 10 sama dengan 1, 8 per 10 sama dengan 0,8, 1 per 10 sama dengan 0,1, 0 per 10 sama dengan 0, 1000 per 10 sama dengan 100. Oke, selanjutnya kita mengubah nilai baris baru selain baris kunci dengan menggunakan baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Baris yang pertama, W, di sini kita baris lamanya sama dengan min 300, koefisien pada kolom kunci yaitu 1, min 300, min 50, 0, 0, dan 0. Sedangkan untuk nilai baris baru kunci yaitu 0, 1, 0,8, 0,1, 0, 100. Dan kita mendapatkan hasil nilai baris baru yaitu 1, 0, 190, 30, 0, 30.000. Selanjutnya kita mencari nilai baris ketiga yaitu S2. Nah, di sini kita sama dengan menggunakan rumus baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Dengan baris lama yaitu 5, koefisien pada kolom kunci yaitu 0, 5, 2, 0, 1, 1000, dengan nilai baru baris kunci yaitu 0, 1, 0,8, 0,1, 0, dan 100. Jadi kita mendapatkan hasil nilai baris baru yaitu 0, 0, min 2, min 0,5, 1, dan 500. Dan dapat kita hasilkan memiliki hasil literasi yang pertama yaitu W sama dengan W1
W sama dengan Y1 yaitu min 300, Y2 sama dengan min 50, S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, dan NK sama dengan 0. S1 W sama dengan 0, Y1 sama dengan 10, Y2 sama dengan 5, S1 sama dengan 1, S2 sama dengan 0, NK sama dengan 300. S2 W sama dengan 0, Y1 sama dengan 8, Y2 sama dengan 2, S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 1, NK sama dengan 50. W sama dengan 1, Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 190, S1 sama dengan 30, S2 sama dengan 0, NK sama dengan 30.000. S1 W sama dengan 0, Y1 sama dengan 1, Y2 sama dengan 0,8, S1 sama dengan 0,1, S2 sama dengan 0, NK sama dengan 100. S2 W sama dengan 0, S1 sama dengan 0, Y2 sama dengan min 2, S1 sama dengan min 0,5, S2 sama dengan 1, NK sama dengan 500. Karena pada hasil iterasi pertama, nilai baris W tidak ada yang negatif, maka fungsi tujuan sudah optimal. Nilai W yang optimal adalah 30.000 dengan Y1 sama dengan 100 dan Y2 sama dengan 0. 300 Y1 ditambah 50 Y2 sama dengan 30.000. 300 buka kurung 100 ditutup kurung ditambah 50 buka kurung 0 tutup kurung sama dengan 30.000. 30.000 sama dengan 30.000. Sekian video dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.